Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurisma dengan NIM 23040450013. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pada dasar psikologi sosial, yaitu menganalisis film yang berjudul Guru-Guru Gokil. Jadi, Guru-Guru Gokil adalah film Indonesia yang mengangkat tema pendidikan dan menggambarkan kehidupan para guru dan dengan cara humoris. Namun, surat film sosial ini berfokus pada kelompok guru yang berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, baik secara personal maupun profesional. Ada beberapa analisis film ini berdasarkan unsur-unsur yang telah saya pelajari. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial dalam film ini sangat terlihat antara para guru, siswa, dan orang tua. Guru-guru di dalam film ini tidak hanya berinteraksi satu sama lain, tetapi juga dengan siswa mereka dan masyarakat. Salah satu contoh yang menonjol adalah interaksi antara para guru yang awalnya terpisah-pisah karena perbedaan pendapat dan latar belakang yang berbeda, namun mereka saling mengenal dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi masalah di sekolah. Ya, contohnya itu misalnya hubungan antara Asep dan guru-guru lainnya yang awalnya tidak akrab, tetapi kemudian terjalin kekompakan dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Yang kedua itu proses sosialisasi. Di dalam proses ini, film ini mencangkup bagaimana para guru beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka di sekolah. Mereka harus berinteraksi dengan siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, serta bekerja sama dengan tim. Para guru juga berusaha membentuk karakter dan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Contohnya, Asep yang awalnya tidak tertarik pada dunia pendidikan, melalui proses sosialisasi tersebut dengan guru-gurunya yang lebih berpengalaman mulai memahami pentingnya peran guru dalam membentuk generasi muda. Ketiga, perubahan sikap. Salah satu elemen penting dalam film ini adalah perubahan sikap dari berbagai karakter utama. Asep yang semula tidak peduli dengan dunia pendidikan mulai berubah setelah mengalami berbagai kejadian di sekolah dan berinteraksi dengan guru-guru lainnya yang memiliki semangat tinggi dalam mendidik. Contohnya, Asep yang awalnya hanya memikirkan diri sendiri dan kehidupannya yang sederhana itu mulai menyadari pentingnya pengorbanan dan dedikasi sebagai guru, terutama dalam memberikan dampak positif kepada siswa. Yang keempat itu kepatuhan. Kepatuhan dalam film ini lebih banyak terlihat pada siswa dan bagaimana mereka merespon peraturan yang ada di sekolah. Meskipun sebagian siswa awalnya tampak tidak patuh, mereka mulai menunjukkan perubahan sikap ketika mereka melihat ketulusan dan kerja keras dari guru-guru mereka. Contohnya, kepatuhan terlihat saat siswa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh para guru, meskipun mereka awalnya tidak tertarik atau merasa bahwa itu bukan hal yang penting. Yang kelima, konformitas dan pengaruh minoritas. Dalam film ini konformitas dan terlihat pada bagaimana guru akhirnya bisa bekerja sama meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pengaruh minoritas juga terlihat ketika guru-guru yang lebih idealis seperti Asep mempengaruhi cara berpikir guru lainnya dan lebih berfokus pada kualitas pendidikan, meskipun mereka awalnya lebih fokus pada hal-hal konvensional atau administrasi. Contohnya, Asep yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan guru-guru lainnya berusaha membawa perubahan meskipun awalnya ada ketidaksepakatan. Namun akhirnya pandangan Asep mulai diterima karena cara berpikirnya yang inovatif. Dan yang keenam, dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok sangat terlihat dalam film ini, terutama dalam hubungan antar guru yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka mulai bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Dinamika ini menggambarkan bagaimana sih perbedaan pendapat dapat memunculkan konflik, namun juga membuka peluang untuk kerjasama yang lebih baik. Contohnya, guru-guru yang berbeda karakter ini harus beradaptasi dan belajar saling menghargai serta bekerja sama untuk memecahkan masalah pendidikan yang mereka hadapi sekarang ini. Yang ketujuh itu kepemimpinan. Kelompok kepemimpinan adalah kelompok dalam film ini terlihat pada tokoh seperti Asep yang walaupun tidak memiliki jabatan formal tetapi menunjukkan kepemimpinan dalam situasi krisis.
Asep juga memimpin dengan memberi contoh dan mendorong rekan-rekannya untuk bertindak lebih kreatif dan berani mengambil keputusan. Contohnya, Asep yang awalnya tidak dianggap sebagai pemimpin, namun akhirnya ia menunjukkan kepemimpinan dengan keberaniannya mengubah cara pandang teman-temannya tentang pendidikan. Yang kedelapan adalah identitas diri. Para karakter dalam film ini berkembang seiring berjalannya cerita. Asep yang awalnya meragukan dirinya sebagai guru mulai menemukan identitasnya dalam profesinya. Begitu juga dengan guru-guru lainnya yang mulai menemukan kembali passion mereka dalam mendidik. Contohnya, Asep yang merasa dirinya tidak cocok menjadi guru namun akhirnya menemukan panggilan hidupnya setelah menjalani berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya. Yang 9 adalah konsep diri. Konsep diri para tokoh berkembang seiring dengan berjalannya mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Asep yang pada awalnya merasa rendah diri dan tidak yakin akan kemampuannya, akhirnya menyadari bahwa dirinya memiliki potensi untuk membuat perubahan positif di sekolah dan di masyarakat. Contohnya, Asep yang awalnya merasa terpojok oleh keadaan akhirnya mengembangkan konsep diri yang lebih positif. Ketika ia merasa dampak positif dari upayanya untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Nomor 10 adalah harga diri. Harga diri sangat berperan penting dalam film ini, baik bagi para guru maupun siswa. Guru-guru juga dalam film ini harus mempertahankan harga diri mereka di tengah kesulitan yang mereka hadapi di dunia pendidikan. Mereka belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan bekerja sama dengan mengubah pandangan orang terhadap profesi mereka. Contohnya, para guru yang awalnya merasa direndahkan oleh sistem pendidikan akhirnya menemukan kembali harga diri mereka melalui perjuangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Dan kesimpulan dari cerita ini adalah guru-guru gokil menggabungkan berbagai elemen sosial yang kompleks melalui cerita yang ringan dan penuh humor. Film ini mengilustrasikan bagaimana sih interaksi sosial dan sosialisasi perubahan sikap, konformitas, dan pengaruh minoritas terjadi dalam kehidupan sehari-hari para guru. Dengan menonjolkan dinamika kelompok, kepemimpinan, serta identitas diri dan harga diri, film ini memberikan gambaran mendalam tentang perjuangan dan pengorbanan para guru dalam memberikan dampak positif bagi generasi muda. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.